Halo sobat semua, mari kita lanjutkan alur cerita Martial Universe halaman 935-937. Kota yang semula semrawut itu tampaknya telah tenang pada saat ini. Banyak pasangan mata terkejut ketika mereka menatap pemuda di ujung jalan kuno itu. Kebrutalan yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir menyebabkan bahkan murid dari beberapa individu yang kejam, yang menjilati darah dari pedang mereka, menyusut. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong akan benar-benar membunuh kelompok Lu Zong dengan gaya seperti petir dalam hitungan detik. Banyak dari mereka bahkan mengantisipasi pertempuran sengit terjadi. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran sudah berakhir saat lampu hijau menyala. Selain itu, sekarang ada 4 mayat melesat di tanah. Semua orang bisa dengan jelas merasakan betapa menentukan serangan sepersekian detik Lindong itu. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada kelompok Lu Zong saat dia mengambil nyawa mereka saat dia menyerang. Kekejaman ini membuat semua orang mengerti bahwa meskipun orang di depan mereka ini mungkin tampak muda, tetapi jika ada orang yang memperlakukannya seperti orang yang kurang berpengalaman, itu mungkin akan sangat bodoh. Karena metode kejam Lindong, tidak ada yang berani mengatakan apapun setelah kata-katanya yang padat terdengar. Beberapa individu asli, yang akan menimbulkan masalah, juga menekan keserakahan di dalam hati mereka. Meskipun mereka ingin memiliki kunci menara perak, orang juga harus tetap hidup untuk menikmatinya. Haha, teman ini memang cukup kuat. Tidak heran Anda bisa mendapatkan kunci perak ketiga. Pang Hao di gedung batu menyaksikan adegan ini sambil tersenyum. Dia segera bertepuk tangan dan tertawa. Sementara dia berbicara, ejekan di mata Pang Tong juga sangat berkurang. Dia tahu tentang reputasi bilah darah 4 jenderal. Jika mereka bekerja bersama, mereka bahkan akan bisa menolak ahli tahap mendalam hidup sempurna. Namun, mereka semua dibunuh oleh Lindong dalam rentang waktu yang singkat. Sepertinya kekuatan yang terakhir agak melebihi harapannya. Duduk di dalam bangunan batu, Liu Xiangxuan sedang bermain-main dengan cincin giok di jarinya dengan tangannya yang lembut dan lembut. Mata cantiknya terangkat sedikit saat dia menatap sosok kurus di kejauhan. Sedikit kejutan muncul di mata sipitnya. Sepertinya Lindong memang bukan individu yang sederhana. Tidak heran dia bisa merebut menara perak dari ahli tahap kematian mendalam. Meskipun dia kemungkinan besar menggunakan beberapa trik dalam prosesnya, hasil akhirnya masih merupakan sesuatu yang dia bisa banggakan. Bagaimanapun, ini adalah prestasi yang tidak bisa dicapai oleh individu biasa. Lindong mengusap jejak darah di tangannya sambil berdiri di jalan kuno. Dia kemudian menoleh dan menatap acuh tak acuh pada Pang Hao yang tersenyum. Orang ini memang harimau yang tersenyum. Jika bukan karena Lindong telah jatuh ke dalam perangkapnya sebelumnya, ada kemungkinan bahwa dia akan berpikir bahwa orang ini adalah orang yang cukup ramah. Pang Hao, saya tidak tertarik bertarung dengan Anda. Oleh karena itu, Anda tidak harus merencanakan melawan saya. Jika Anda terus melakukannya, saya hanya akan mengambil kunci menara perak saya dan meninggalkan wilayah lautan langit. Pada saat itu, tidak ada yang akan mendapat manfaat. Lindong menatap Pang Hao dan berbicara dengan suara lemah. Pang Hao menyipitkan kedua matanya. Senyum di wajahnya tampaknya menjadi lebih padat ketika dia tertawa. Apa yang saudara Lindong katakan? Aku belum melakukan apapun padamu. Sebaliknya, saya hanya dengan baik hati mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Pang Hao terdiam setelah berbicara sampai titik ini. Senyumnya tampak menjadi sedikit kedinginan. Saya tahu Anda cukup terampil. Namun, Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan angkuh di depan gerbang 9 Serene saya. Petik 2. Begitukah? Sebuah kilatan dingin melintas di mata Lindong. Lampu hijau di tubuhnya, yang sedikit melemah, sekali lagi meletus seperti air banjir. Pang Hao juga mengangkat tangannya dengan lembut saat dia menyaksikan adegan ini. Suara angin yang deras segera muncul di langit di belakangnya. Banyak tokoh muncul di udara di atas kota dengan gaya seperti hantu. Orang-orang ini juga memiliki aura yang sangat kuat dan hampir semua dari mereka memiliki kekuatan tahap kehidupan yang mendalam. Banyak ahli di dalam kota sedikit mengangkat alis setelah melihat ini. Dari kelihatannya, Pang Tong tampaknya berniat menyerang Lindong dan merebut kunci menara perak dari tangan yang terakhir. Lindong mengangkat kepalanya, matanya menyapu langit sebelum akhirnya berhenti di belakang Pang Hao. 3 tokoh kuat muncul dalam sekejap. Berdasarkan aura yang dipancarkan dari tubuh mereka, mereka tampaknya memiliki setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna.
Empat jenderal iblis dari 9 gerbang tenang semua ada di sini. Keempat individu ini adalah individu yang paling menonjol dari generasi muda di Nine Serenade. 9 gerbang tenang sebenarnya bersedia untuk mengirim mereka semua kali ini. Petik 2. Seorang pria di belakang Pang Hao membuka mulutnya dan tersenyum di tengah-tengah percakapan yang memenuhi langit. Kedua matanya agak seram saat dia menatap Lindong di kejauhan. Dia tertawa, kakak laki-laki, lelaki kecil ini sepertinya tidak memberi kita muka. Kenapa kita tidak langsung menyerangnya dan merebut kunci menara perak? Petik 2. Pang Hao tersenyum lekat dan mengangguk. Swoosh! Mata ketiga individu di belakang Pang Hao menjadi gelap dan dingin setelah melihat anggukan terakhir. Majestic Yuan Power tiba-tiba meletus. Mereka bertiga maju ke depan pada saat yang sama. Setelah itu, mereka membentuk banyak bayangan di udara. Tubuh mereka menerkam ke arah Lindong dengan cara seperti hantu. 3,5 langkah untuk menyempurnakan para ahli tahap mendalam hidup menyerang pada saat yang sama. Barisan ini cukup menakutkan. Lindong mengangkat kepalanya. Dia menyaksikan ketiga sosok seperti hantu dengan cepat diperbesar di matanya. Namun, tepat saat dia akan menyerang, sesosok tubuh halus tiba-tiba memimpin untuk maju. Sebuah penutup peti mati besar berwarna hitam muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkannya dengan kejam. Cahaya hitam melesat keluar dan menghantam 3 sosok yang bergegas. Bang! Suara rendah dan teredam muncul di udara. Segera semua orang tercengang melihat 3 sosok yang ganas menyerang dikirim terbang. Mereka kemudian terhuyung mundur di udara sebelum dengan paksa menstabilkan tubuh mereka. Namun, semua ekspresi mereka tampak jelek dan tertegun ketika mereka menunjukkan diri. Kamu benar-benar berani mengirim sampah seperti itu. Tidakkah kamu takut kalau anak kecil ini akan menghancurkan mereka sampai mati? Petik 2. Sosok kecil yang lembut itu berdiri di udara. Tangannya memeluk penutup peti mati hitam, yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia melihat 3 sosok manusia yang dikirim terbang dengan jijik. Suara lonceng peraknya yang jernih dipenuhi ejekan. Gadis kecil ini sebenarnya berada pada tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari sekitar tempat itu tertegun ketika mereka melihat seorang gadis kecil berpakaian hijau berdiri di udara. Fluktuasi yang dipancarkan dari dalam tubuh yang terakhir benar-benar telah mencapai tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Kekuatannya sudah sebanding dengan Pang Hao dan Liu Xiangxuan. Pang Hao juga sedikit terkejut karena perubahan yang tidak terduga ini. Matanya suram saat dia melirik Mu Lingxian dan dengan dingin tertawa. Aku bertanya-tanya dari mana keberanianmu berasal. Sepertinya Anda telah menemukan sekutu yang cukup kuat. Namun, apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki kekuatan yang cukup hanya karena ini? Meskipun Sky Lightning Sea Regent tidak mengizinkan ahli top dari Nine Serenade-ku masuk, apakah kamu benar-benar percaya bahwa tidak mungkin bagiku untuk menghabisimu? Petik 2. Kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Sebuah kilatan dingin melintas di mata Lindong tetapi dia tidak menyerah. Meskipun banyak ahli dari 9 gerbang Serene telah muncul, Lindong juga jelas menyadari bahwa ini bukan sepenuhnya lineup mereka. Gerbang 9 Serene lebih kuat dari Gua Angin Setan. Itu hanya akan sedikit pelit bagi mereka untuk hanya mengirim orang-orang ini. Meskipun ini masalahnya, Lindong tidak merasa takut. Ini karena bahkan jika ahli tahap kematian mendalam benar-benar mengikuti di samping Pang Hao, dia bisa mengandalkan Devouring Sky Course untuk mengikat ahli seperti itu. Dia tidak ingin menemukan masalah. Namun, jika masalah datang mencarinya, dia juga akan mengirimnya terbang dengan tendangan. Senyum di wajah Pang Hao secara bertahap tersebar. Majestic Yuan Power melonjak di sekitarnya. Ada aura yang cukup mengejutkan menyebar darinya. Pang Hao juga telah mencapai tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Tangan kecil Mu Lingxian sekali lagi mempererat cengkeramannya di Live Death Coffin Cover setelah dia mendeteksi gerakan Pang Hao. Tampaknya seolah-olah pertarungan besar akan segera mereda pada tanda pertikaian pertama. Kalian berdua, alasan kami datang ke sini adalah karena Gua Reinkarnasi. Namun, kita sudah mulai bertarung bahkan sebelum kita memasuki gua. Tidakkah kamu berpikir bahwa ini sedikit terlalu sembrono? Petik 2. Suara lembut dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari gedung tepat saat kedua belah pihak saling berhadapan. Setelah itu, semua orang melihat gaun putih melayang ketika Liu Xiangxuan dengan lembut menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Wajahnya yang sangat cantik muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya.
Lindong menatap wanita berpakaian putih, yang telah melangkah maju. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dalam hal penampilan, kemungkinan bahwa di antara wanita yang dia temui selama bertahun-tahun ini, hanya Ling Qingzu yang sebanding dengannya. Kalian berdua memiliki kunci menara perak. Kita masih perlu bekerja sama untuk membuka gua. Jika ada yang bertemu dengan kecelakaan selama periode waktu ini, kemungkinan akan menunda pembukaan gua. Petik 2. Mata Pang Hao berkedip setelah mendengar ini. Senyum di wajahnya muncul kembali. Xiang Xuan benar. Kalau begitu, untuk sementara aku akan berhenti bertarung hari ini. Petik 2. Lindong melirik mereka berdua. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu ketika dia berbalik dan pergi. Mu Lingshan segera mengikutinya setelah melihat ini. Teman ini, badai petir di atas wilayah lautan langit akan mereda 3 hari kemudian. Ini akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk masuk. Semoga Anda juga akan muncul. Bagaimanapun, membuka gua membutuhkan 3 kunci. Liu Xiangxuan menatap punggung Lindong. Bibir merahnya terbuka dengan lembut saat dia berbicara. Aku akan pindah 3 hari kemudian. Lindong tidak berbalik. Dia hanya melambaikan tangannya, menggerakkan tubuhnya dan bergegas keluar kota. Dia dengan cepat menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Haha. Sepertinya pesona Xiangxuan tidak banyak berpengaruh kali ini. Orang kecil itu benar-benar tidak romantis. Pang Hao memandang Lindong, yang pergi dengan cepat, sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Liu Xiangxuan hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Meskipun dia sadar betapa mematikan daya tariknya pada pria, itu tidak berarti bahwa setiap pria akan merendahkan diri di bawah roknya. Dari cara Lindong menyerang sebelumnya, jelas bahwa dia adalah pria yang sangat tegas dan tangguh. Kecantikan sepertinya tidak berpengaruh banyak pada dirinya. Suasana di dalam kota sekali lagi santai setelah kepergian Lindong. Mata banyak orang berkedip saat mereka melihat ke arah yang telah ditinggalkan Lindong. Pada akhirnya, tidak ada yang melakukan apapun. Kekuatan yang Lindong dan gadis kecil di sampingnya telah ditampilkan sebelumnya adalah pencegahan yang sangat kuat. Semua orang tahu itu tidak akan berarti fit untuk mengambil kunci menara perak dari tangan Lindong. Tentu saja, ada juga beberapa pengamat menonton ini dengan mata dingin. Ada banyak ahli yang bergegas ke gua reinkarnasi kali ini. Ini secara alami termasuk beberapa yang menyembunyikan kekuatan mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang berencana mengekspos diri mereka pada saat ini. Perjalanan ke gua ahli tahap reinkarnasi ini masih dipenuhi dengan banyak faktor yang dalam dan tidak diketahui. Ketika Lindong meninggalkan kota, dia tidak menemukan bahwa 3 orang sedang menatap punggungnya dari gunung, yang tidak jauh dari kota. Pakaian dari ketiga individu ini memiliki simbol dengan warna putih dan berpotongan belakang. Tampaknya ada campuran yin dan yang. Lindong pasti akan mengenali simbol ini jika dia melihatnya. Ini karena simbol ini mewakili sekte tertentu. Sekte itu disebut Gerbang Yuan. 3 sosok manusia berdiri di puncak gunung. Yang berdiri di depan memiliki rambut panjang yang panjang. 2 helai rambut putih pucat terkulai dari dahinya, sementara matanya berwarna hitam pekat, dengan kilau aneh yang samar-samar ada di dalamnya. Tatapannya terkunci pada sosok Lindong yang pergi di kejauhan, dan itu cukup sementara sebelum perlahan-lahan menarik pandangannya. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Jadi, itu Lindong, kan?" Setelah mendengar pertanyaannya, kedua pria di sampingnya juga tersenyum. Salah satu dari mereka mengambil sebuah gulungan dari lengan bajunya dan membukanya. Sosok bersinar hadir di dalam, dan sosok bersinar itu tampak persis seperti Lindong. Iya nih, pada dasarnya dikonfirmasi bahwa dia adalah Lindong, murid Dao Sekte yang dijelaskan oleh informasi dari sekte kami. Seorang pria dengan rambut sehebat perak berkata dengan senyum tipis. Ah, dia memang mampu. Berpikir bahwa dia masih bisa mengumpulkan barisan seperti itu setelah diusir dari wilayah Suan Timur ke lautan iblis caotik ini. Pria itu menambahkan dengan senyum tipis. Orang ini sangat tinggi dan kurus. Selain itu, kulitnya tembus seperti batu giok, membuatnya tampak agak aneh. Tidak heran dia bisa bermain-main dengan Yuan Chang dan 2 lainnya, 3 orang itu benar-benar gagal memenuhi harapan. Kata pria berambut perak, "Haha, ketika kita pertama kali pergi untuk berlatih dan mengalami dunia luar, ketika bocah itu baru saja mulai menonjol di sekte," pemimpin itu berkata sambil tertawa, "Yuan Chang dan 2 lainnya sebenarnya cukup berbakat. Jika mereka ditempatkan di Laut Setan Caotik,
meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Pang Hao atau Liu Xiangxuan, mereka masih harus bisa mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri di antara generasi muda. Petik 2. Pada akhir hari, karena mereka memiliki akhir seperti itu hanya bisa berarti bahwa Lindong terlalu kuat. Setelah secara pribadi mengambil tindakan, bahkan 3 tuan sekte tuan tidak mampu membunuhnya. Hanya ini saja adalah sesuatu yang bahkan Zhou Tong dari Dao Sekte saat itu tidak dapat mencapai. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, 2 lainnya mengangguk setuju, sebelum mengatakan, sudah kurang dari setahun sejak dia tiba di Chaotic Dimensi, kan? Namun, dia sudah berhasil mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri. Dan sekarang, dia bahkan berani menghadapi karakter tangguh dan ganas dalam generasi muda seperti Pang Hao. Sepertinya kekuatan dan kemampuannya memang lumayan bagus. Petik 2. Haha, dia memang cukup bagus. Namun, karena sekte telah mengirimkan perintah, dan kami kebetulan bertemu dengannya, mari kita bertindak. Setelah semua, kita adalah kelompok sebelumnya 3 Raja Kecil Gerbang Yuan, gelar yang menganugerahkan kemuliaan dan prestise. Bagaimana kita bisa membiarkan Lindong menghancurkannya? Pemimpin itu berkata dengan senyum tipis. Jadi, apa yang ingin dilakukan kakak? Ketika kami berada di Gerbang Yuan saat itu, kami hampir berhasil membuat kakak senior besar dari Balai Langit Dao Sekte itu berlutut dan memohon pengampunan selama kompetisi sekte besar. Pria berambut perak itu bertanya sambil mengungkapkan wajah ingatan. Dari kelihatannya, dia tampak mengenang kembali saat mereka mengguncang surga di wilayah Suan Timur. Tidak perlu cemas. Awalnya, kami datang ke sini untuk melihat apa yang dimaksud dengan gua reinkarnasi ini. Adapun Lindong, mari kita tunggu dia memasuki gua sebelum mengambil tindakan. Pada saat itu, kami akan dengan mudah mengambil kunci menara peraknya, kata pemimpin itu. Baik-baik saja maka, setelah memasuki gua reinkarnasi, akan sulit bagi bocah itu untuk melarikan diri. Setelah berurusan dengannya, ayo jaga mayatnya. Ketika kami kembali ke wilayah Suan Timur, kami akan menghadiahkannya ke Dao Sek. Haha, ini bisa dianggap keadilan, kan? Pria dengan kulit seperti batu giok berkata setelah merenung sebentar. Setelah mendengar kata-kata itu, 2 lainnya mulai tersenyum. Pada saat itu, wajah-wajah anggota Dao Sekte harus agak spektakuler. Swoosh! Lindong dan Mu Lingshan secara bertahap menjauhkan diri dari kota batu di tengah pulau. Selanjutnya, sosok bergeraknya perlahan melambat, sebelum mendarat di pohon besar. Dia samar-samar mengernyitkan dahinya ketika dia melihat ke belakang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus-menerus merasa seperti seseorang memata-matai dia. Perasaan ini seperti ditatap oleh ular berbisa dalam kegelapan, menyebabkannya merasa sangat tidak nyaman. Ada apa kakak laki-laki Lindong? Mu Lingshan bertanya dengan bingung saat dia mendarat di samping Lindong. Tidak apa, Lindong menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Di lokasi mereka saat ini, perasaan di mata-mata sudah benar-benar lenyap. Namun, ini masih membuatnya agak waspada. Sebelumnya, dia merasakan beberapa kehadiran tersembunyi yang kuat di dalam kota batu. Jelas, ada beberapa ahli yang terpikat di sini oleh gua reinkarnasi ini. Sepertinya pasti akan ada perjuangan yang mencengangkan di dalam gua reinkarnasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang kakak Lindong? Mari kita tunggu sebentar, kami akan pindah setelah 3 hari. Bagaimanapun, kita membutuhkan koordinasi dari ketiga kunci menara perak untuk membuka tempat tinggal gua reinkarnasi. Selain itu, kita harus ekstra hati-hati selama beberapa hari ke depan. Kami tidak memiliki banyak pakar seperti Nine Serene Gate dan Mysterious Sky Hall. Karena itu, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jawab Lindong. Mu Lingshan mengangguk. Setelah melihat ini, Lindong dengan lembut mengembuskan udara, sebelum mengintip ke kejauhan. Dia menatap langit yang penuh dengan awan guntur hitam dan permukaan laut yang gelap gulita. Kegelapan seperti itu mirip dengan binatang buas kuno, siapapun yang masuk tampaknya akan melahap. Sepertinya wilayah laut ini agak berbahaya. Dalam 3 hari berikutnya, Lindong dan Mu Lingshan menemukan daerah terpencil di pulau itu untuk sementara waktu. Di sini, mereka menghindari konflik sambil diam-diam menunggu waktu berlalu. Selama 3 hari ini, Lindong bisa merasakan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pulau itu menjadi semakin dan semakin menakutkan. Selain itu, mayoritas dari mereka agak kuat. Itu masuk akal,
Karena ingin bercampur dalam hotpot kekacauan tanpa sedikit kemampuan hanya akan menyebabkan menjadi makanan bagi orang lain. Karena jumlah ahli di pulau itu terus meningkat, pulau itu juga mulai menjadi agak kacau. Dengan lebih banyak orang, jumlah konflik akan mengikuti dan meningkat. Selain itu, tidak ada dari mereka yang di sini adalah orang suci, dengan jumlah orang yang akan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang menjadi mayoritas. Karena itu, selama 3 hari yang singkat ini, konflik yang tak terhitung terjadi. Beberapa orang meninggal di pulau itu bahkan tanpa melihat sekilas tentang gua reinkarnasi yang tinggal, menyebabkan orang-orang menghela nafas sekali lagi pada kekejaman umum di Chaotic Dimensi. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang dapat menjadi mangsa di mata orang lain kapan saja. Karena pulau itu menjadi benar-benar kacau, Lindong dan Mu Lingshan tidak dapat berada dalam kedamaian penuh. Kunci menara perak di tangannya masih menarik beberapa orang yang diliputi oleh keserakahan. Tentu saja, nasib orang-orang ini akan dikirim terbang sambil muntah darah oleh peti mati kematian yang memegang Mu Lingshan. Setelah 3 hari, tidak ada yang berubah untuk Lindong, sementara Mu Lingshan mendapatkan julukan Little Demoness. Lebih jauh, setelah menemukan nama panggilan ini, alih-alih marah, dia menjadi sangat senang dan bahagia, dan melanjutkan untuk mengusir orang-orang dengan antusiasme yang meningkat. Alasan mengapa suku setan laut secara tradisional dikenal karena kekerasannya sekarang tidak diragukan lagi terungkap. Setelah kekacauan dan kekacauan di wilayah ini, hari ketiga akhirnya tiba. Setelah kedatangan hari ketiga, Lindong, yang duduk di atas batu yang mencuat di atas puncak gunung, perlahan membuka matanya. Saat dia mengangkat kepalanya, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya tercermin di matanya. Pada saat ini, seluruh pulau meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan, sementara keributan bergema dari kejauhan. Swosh swosh swosh. Pulau itu tampaknya telah berubah menjadi sarang monster pada saat ini. Sosok manusia tampaknya menutupi langit dan daratan saat mereka terbang maju, sebelum dengan cepat menembak ke arah kedalaman wilayah lautan langit. Perjalanan perburuan harta karun gua reinkarnasi telah resmi dimulai. Kita juga harus pergi. Lindong berdiri dan berbicara sambil tersenyum ke arah Mu Lingshan, yang menunggu dengan bersemangat di sampingnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia memimpin dan menembak. Lampu hijau melonjak, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya. Menembak keluar dari pulau, mereka terbang menuju kedalaman Sky Seaning Sea Region. Ketika mereka terbang dari pulau itu, beberapa tatapan dari sekitarnya melonjak. Selama 3 hari ini, berita tentang Lindong yang memiliki kunci menara perak sudah lama menyebar. Karena itu, ada beberapa orang yang tahu tentang informasi ini. Di mana Anda pikir Anda melihat? Setelah melihat tatapan itu, wajah kecil Mu Lingshan, yang berada di samping Lindong, langsung dipenuhi dengan niat jahat, saat dia berteriak dengan suaranya yang menggemaskan. Setelah melihat penampilan Mu Lingshan ini, kulit beberapa orang berubah. Sejak kemarin, reputasi mantan telah tumbuh agak besar, dan bahkan para ahli pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna telah dipukul olehnya. Dengan demikian, ada sangat sedikit orang di pulau itu yang berani memprovokasi iblis kecil mungil yang lucu namun tak tertandingi ini. Lindong tidak bisa membantu tetapi diam-diam tertawa ketika dia melihat adegan ini. Pada saat berikutnya, lampu hijau di sekitar tubuhnya berkembang, saat kecepatannya naik sekali lagi, dan mereka melesat ke wilayah Laut Hitam. Gemuruh. Sama seperti mereka menembak ke wilayah Laut Hitam, gemuruh guntur yang tak tertandingi terdengar di langit. Gemuruh-gemuruh petir menyebabkan bahkan hati Lindong bergetar sedikit. Lindong menarik napas dalam-dalam. Dia menatap kerumunan yang bergegas ke wilayah laut ini seperti segerombolan belalang, sebelum mengalihkan pandangannya ke kedalaman Sky Lightning Sea Region, saat pandangan fanatik muncul dari sudut mulutnya. Simbol leluhur Thunderbolt, aku datang. Gemuruh. Guru rendah dan dalam dari guntur mengamuk terdengar terus-menerus dari awan tak berujung di langit. Suara gemuruh itu mirip dengan amarah surga, sangat mengerikan dan menakutkan. Dari dalam awan petir, baut kilat akan mengalir turun dengan cara yang sangat mengamuk dari waktu ke waktu, dengan kejam meledakkan permukaan laut di bawahnya. Sementara ledakan yang dihasilkan menyebabkan gelombang yang menjulang tinggi, petir perak menyebar di permukaan laut, ketika suara-suara menusuk yang tajam bergema tanpa akhir. Di bawah awan yang menutupi langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari jauh seperti segerombolan belalang. Mereka dengan sangat hati-hati menghindari petir yang meluncur turun dari langit, saat mereka dengan cepat melesat ke kedalaman wilayah laut.
Lindong dan Mu Lingshan adalah di antara tokoh-tokoh manusia yang tampaknya menodai langit. Saat tubuhnya melewatinya, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat awan tebal di langit di atas. Berapa banyak kekuatan petir yang mengerikan terkandung di dalamnya. Menurut perkiraan Lindong, jika seseorang dengan ceroboh menagihnya, bahkan ahli tahap kematian mendalam akan langsung diledakkan menjadi abu. Tanah yang telah dipilih oleh ahli tahap reinkarnasi sebagai tempat tinggal gua memang memiliki misteri. Kakak Lindong, fluktuasi energi yang datang dari depan tampaknya semakin mengamuk, kata Mu Lingshan, saat matanya yang besar menatap permukaan jauh dari laut yang berkelap-kelip dengan cahaya perak. Lindong mengangguk sedikit. Saat mereka melakukan perjalanan yang lebih dalam dan lebih jauh ke wilayah lautan langit, energi yang mereka temui semakin mengamuk. Tempat ini sepertinya dipenuhi bahaya di setiap sudut. Slip terkecil, dan satu akan dikubur di kedalaman laut yang gelap. Cermat, Lindong mengangkat kepalanya. Kilau perak sudah muncul di permukaan laut yang jauh. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, dia sudah bisa mengamati pilar-pilar petir yang semakin sering turun dari langit. Mu Lingshan mengangguk ketika ekspresi di wajah kecilnya tumbuh agak suram. Menjadi anggota Sidi Menteri B, dia jauh lebih sensitif terhadap energi mengamuk semacam ini. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa pilar-pilar petir itu secara praktis memiliki kehancuran seperti kekuatan. Jika seseorang tidak berhati-hati dan terpukul, nasibnya akan agak menyedihkan. Kewaspadaan di dalam hati keduanya meningkat, sementara kecepatan mereka juga meningkat secara substansial. Setelah sekitar 10 menit, mereka akhirnya menyerbu wilayah laut dalam di mana rentetan petir lebih sering. Bang bang bang, hanya setelah mereka akhirnya bergegas ke wilayah ini, adalah Lindong akhirnya bisa merasakan betapa menakutkan rentetan petir di wilayah laut petir langit ini. Baut petir turun secara gila-gilaan dari awan di langit, kepadatannya menyebabkan kulit kepala seseorang agak mati rasa. Ah, di bawah pengeboman berbagai petir, jeritan sengsara mulai berdering dari lingkungan. Tangisan sedih akan terdengar dari sosok-sosok yang menembak di langit setelah disambar pilar-pilar petir raksasa itu. Bahkan dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas melindungi tubuh mereka, mereka berubah menjadi tumpukan abu hitam, ketika mereka jatuh kepala pertama dari langit ke perairan laut hitam pekat di bawah. Gelembung terbentuk ketika mayat mereka turun ke kedalaman laut. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah saat melihat mayat-mayat itu jatuh terus-menerus dari langit, sebelum meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka semua datang ke sini untuk tinggal di gua, dan tidak ada yang ingin menjadi tumpukan abu di dasar laut sebelum bahkan melihat sekilas gua yang tinggal. Gerombolan belalang seperti kerumunan manusia secara bertahap memperlambat kecepatan mereka, karena Yuan Power yang tak terbatas melonjak dari mereka. Berbagai harta yang melindungi kehidupan juga dikorbankan, dan semua orang tampaknya melepaskan pertahanan terkuat mereka. Lindong dan Mu Lingshan juga dengan hati-hati menghindari pilar kilat yang turun. Detik berikutnya, mata Lindong tiba-tiba menyipit, dan segera setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya berubah sedikit ketika dia melihat awan hitam di depan mereka berubah menjadi pusaran air, baut petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip panik di dalamnya. Oh tidak, ini air terjun kilat. Petik 2. Setelah melihat perubahan pada awan petir, suara rendah dan heran tanpa sadar keluar dari mulutnya. Bang! Saat suara Lindong memudar, cairan gemerlap seperti kilat mengalir turun dari pusaran bentuk awan seperti sungai yang mengalir turun dari langit. Tampaknya seolah-olah lubang raksasa telah robek terbuka di langit. Ledakan, petir cair mengalir turun, menenggelamkan lebih dari 100 ahli dalam sekejap. Kali ini, sebelum jeritan sengsara mereka bisa berbunyi, tubuh dan tulang mereka sudah menghilang dalam cairan petir. Bahkan, roh Yuan mereka tidak dapat melarikan diri pada waktunya sebelum berubah menjadi ketiadaan. Mendesis, meskipun tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa, setelah melihat tontonan ini, banyak orang di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiraukan saat ini, ketika kejutan dan kengerian memenuhi mata mereka. Lari cepat, rentetan cairan petir muncul di sini juga. Petik 2. Sementara mereka terkejut karena pemandangan di depan mereka, tangisan sedih tiba-tiba terdengar. Hati semua orang bergetar, sebelum mereka semua buru-buru mengangkat kepala. Benar saja, awan petir di atas kepala mereka sudah mulai berputar. Lari cepat, bereaksi cepat, Lindong meraih Mu Lingshan sebagai sayap naga hijau dengan cepat memanjang dari punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, sosok mereka berubah menjadi sinar hijau saat mereka melesat ke depan. Bang!
Sama seperti sosok Lindong melesat ke depan, cairan petir mengalir deras di tempat mereka sebelumnya. Segera, puluhan sosok manusia berubah menjadi ketiadaan oleh cairan petir. Tampaknya di sini untuk persetan. Ini adalah rentetan rantai cairan petir. Lari cepat. Pada saat yang sama, jeritan ngeri terdengar dari dekat. Detik berikutnya, kerumunan melihat seluruh area awan di langit mulai berputar satu persatu. Cairan petir keperakan yang dicampur dengan energi destruktif bergemuruh turun dari langit seperti air terjun. Rentetan cairan petir turun sangat cepat. Selain itu, area yang tertutup sangat besar, merangkum ratusan dan ribuan kaki, bahkan tidak memberi orang kesempatan untuk melarikan diri. Menyusul turunnya rentetan cairan petir, wilayah laut ini langsung menjadi kacau balau ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya berusaha melarikan diri ke segala arah untuk menghindari kematian. Semua mata mereka menatap tajam ke langit, takut cairan kilat tiba-tiba akan jatuh ke kepala mereka. Dari kejauhan, lubang raksasa yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah robek terbuka di bentangan langit ini, ketika air terjun cair mengalir dari mereka. Ini pemandangan yang spektakuler, namun, hanya ketika seseorang terjebak di dalam, ia akan bisa merasakan betapa mengerikannya itu. Meraih Mulingshan dan berubah menjadi sinar cahaya, ekspresi Lindong sudah menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam air terjun cair petir. Jika dia tidak hati-hati dan tertabrak oleh mereka, bahkan dengan tubuh fisik tirani, dia paling tidak akan menderita luka berat. Lebih jauh lagi, menderita luka berat di tempat ini tidak dapat disangkal menyebabkan bencana lebih lanjut. Kakak Lindong, lihat orang-orang dari 9 gerbang tenang, sementara perhatian penuh Lindong ada di awan petir. Mulingshan tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong mengalihkan pandangannya ke tempat yang sangat jauh dari mereka. Ada sekelompok besar sosok yang melesat melewati langit di tempat itu. Dari kelihatannya, mereka tidak sedikit pun khawatir tentang rentetan cairan petir. Bahkan, rentetan cairan petir telah menyelimuti mereka sekali, namun, mereka tiba-tiba dapat dengan aman keluar dari dalam tanpa cedera. Orang-orang ini tampaknya memiliki cara untuk bertahan terhadap rentetan cairan petir. Saat Lindong samar-samar menyipitkan matanya, lampu hijau berkedip di dalam mereka. Baru kemudian ia menemukan layar cahaya perak samar yang menutupi tubuh Pang Hao dan kelompoknya. Fluktuasi dari layar cahaya adalah sesuatu yang sedikit dia kenal. Ini kunci menara perak. Tiba-tiba itu menghantam Lindong seperti kilat, saat cahaya terang melintas di matanya. Dengan mengepalkan tangannya, menara perak muncul di dalamnya. Saat ia mengirim Yuan Power-nya ke dalamnya, menara perak bergetar, sebelum layar cahaya keperakan samar naik dan menyelimuti mereka berdua. Bang! Saat layar cahaya keperakan muncul, pusaran mulai muncul di awan di atas Lindong dan Mulingshan. Detik berikutnya, rentetan cairan petir dengan cepat mengalir turun dari atas, membungkus keduanya. Lindong itu telah terkena rentetan cairan petir. Baik, kunci menara perak itu pasti tidak akan dihancurkan oleh rentetan cairan petir. Ayo pergi dan temukan kuncinya. Petik 2. Segera, di dekatnya, selusin tokoh manusia memiliki perhatian mereka pada Lindong. Setelah melihat kemudian tenggelam dalam rentetan cairan petir, kegembiraan langsung mengisi mereka, sebelum mereka melesat mencari kunci menara perak. Swoosh! Namun, saat mereka bergerak, seberkas cahaya hijau keluar dari rentetan cairan petir dalam garis lurus sempurna. Dalam garis cahaya hijau ini adalah sosok Lindong dan Mulingshan, dengan tidak ada goresan tunggal pada mereka. Bagaimana ini mungkin? Setelah melihat tontonan ini, ekspresi dari sekelompok orang yang ingin mengambil kunci menara perak langsung berubah ketika mereka berteriak dengan takjub. Saat seberkas cahaya hijau dengan cepat melesat melewati sekelompok orang, Lindong melirik mereka, sebelum tiba-tiba mengungkapkan senyum mengejek ketika ia berkata, "Hati-hati dengan apa yang ada di atas kepala Anda." Saat suaranya terdengar, sosok Lindong sudah melarikan diri dalam sekejap cahaya. Sekelompok orang langsung melongo, sebelum mengangkat kepala dengan ngeri. Cahaya keperakan bersinar terang ke mata mereka, sebagai rentetan cairan petir langsung turun dari langit, benar-benar menyapu mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kunci menara perak ini akan benar-benar dapat melindungi pemiliknya saat bepergian di Sky Seaning Sea Region. Lindong melirik ke belakang saat hatinya dipenuhi dengan sedikit kebahagiaan dan kejutan. Jika ini masalahnya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang rentetan cairan petir yang mungkin turun dari atas kapan saja.
Namun, dari kelihatannya, aku takut akan ada banyak korban dan kematian. Lindong diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Kemungkinan para ahli yang datang dari berbagai tempat untuk melewati wilayah lautan langit ini, hampir setengah dari mereka akan terjebak dalam rentetan rantai cairan petir ini. Wilayah lautan langit ini memang sangat berbahaya. Lindong menghela nafas dalam hati. Namun, dia tidak menghabiskan banyak waktu meratapi atau mengasihani orang-orang ini. Dengan kepakan sayapnya, kecepatannya meningkat dengan cepat, mengirimnya dan Mulingshan menembus banyak rentetan cairan petir, dan menembak ke arah bagian terdalam wilayah lautan langit. Di sepanjang jalan, Sky Lightning Sea Region menunjukkan reputasinya yang menakutkan. Sekali lagi, karena berbagai rentetan petir turun dari langit secara berurutan. Energi yang menakutkan itu menghancurkan beberapa ahli sampai tubuh dan pikiran mereka menjadi lelah. Untungnya, Lindong bisa mengandalkan perlindungan kunci menara perak untuk melakukan perjalanan dengan lancar tanpa impedansi. Hanya setelah hampir setengah hari melakukan perjalanan, sosoknya akhirnya mulai melambat. Pada saat ini, awan petir di langit di depannya telah berubah dari warna hitam pekat awalnya menjadi perak yang cerah dan gemerlap. Baut petir menembus mereka satu demi satu, sebelum tampaknya langsung menyerang ke kedalaman laut. Pada posisi paling sentral adalah baut petir besar 100.000 kaki. Sebelum itu, sosok Lindong adalah sekecil semut. Adegan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai tidak terbatas. Tatapan Lindong terkunci erat pada baut kilat besar 100.000 kaki. Di dalamnya, dia samar-samar bisa melihat sebuah gua raksasa yang tinggal. Adegan ini, persis seperti yang dia lihat di dalam menara perak. Terbukti, gua tempat tinggal yang tersembunyi di dalam petir ini adalah tujuannya, tempat tinggal gua reinkarnasi.